94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi. Tentu juga pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Banten Pagi. Saya Arga yang temani Anda di pagi hari ini, di hari Jumat 8 Agustus 2025. Dan tentu juga untuk Mutiara Pagi pendengar, di pagi hari ini kami akan bersama anggota Dewan Pakar DPW Pakomubin Banten, Profesor Dr. Haji Itang Fauzi MAG. Kita akan membahas seputar tema kita adalah semangat kemerdekaan menciptakan bangsa berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sudah tersambung bersama kami di sambungan Google Meet untuk pagi hari ini untuk Ustadz Itang. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Argan, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ustadz juga sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, tak kurang satu apapun, semoga sebaliknya. Alhamdulillah, baik. Ustadz silakan bisa menyampaikan materi kita di pagi hari ini untuk pendengar Pro 1 Banten dimanapun berada. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Banten di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita masih diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa kembali lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita sekalipun lewat udara dan bisa terdengar, tidak hanya terdengar akan tetapi dalam pertemuan ini kita akan mendapatkan hikmah. Dari pertemuan ini paling tidak pertama mendapatkan hikmah silaturahim. Hikmah silaturahim itu pertama panjang umur, yang kedua banyak rezeki, yang ketiga tambah ilmu, dan bisa ditambah yang keempat yaitu bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada orang punya masalah diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, itu sesungguhnya adalah dengan silaturahim. Yang kedua, dari pertemuan ini tentu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga tentu kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala untuk bekal kita di akhirat kelak. Adapun tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah semangat kemerdekaan menciptakan kualitas bangsa, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini diangkat karena kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana di bulan ini ada satu peristiwa besar, yakni memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tahun 2025 yang ke-80. Sebagaimana kita tahu, Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini tertuang di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan pada alinea ketiga. Dan tentunya alinea atau bait ini mempunyai makna yang sangat besar bagi kita, bagi bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia, untuk mempertanggungjawabkan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat kemerdekaan. Untuk itulah, sebagai bangsa tentunya berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk menciptakan semangat kemerdekaan, menciptakan bangsa yang berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Pertama, tentu bangsa ini harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat kemerdekaan. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, kita bisa rasakan sendiri, kita bisa beribadah dengan tenang. Kemudian kita lihat juga di lingkungan kita dalam keadaan damai, kita bisa bekerja dengan baik, kita juga bisa menikmati apa yang kita miliki, dan Indonesia tentunya dalam keadaan aman dan terkendali. Ini kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, jangankan beribadah dengan tenang, bisa menikmati segala yang dimiliki. Yang kita lihat bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Tidur pun susah, makan pun masih mengharap bantuan dari yang lain. Itu pun kalau lancar. Tapi terus dihalang-halangi oleh tentara Zionis Israel, laknatullah. Kita lihat kemana dia tinggal, rumah pun hancur, bahkan rumah sakit pun sudah hancur, sekolah-sekolah juga hancur, nyawa selalu mengintai, dan kita lihat tiap menit nyawa itu melayang. Tetapi mereka tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Mereka masih punya iman. Karena modal satu-satunya hidup mereka yaitu iman. Nah, itulah yang mereka syukuri. Kalau saja mereka bersyukur, apalagi kita yang hidup di negeri yang merdeka, yang sudah aman ini. Masa ia tidak bersyukur? Karena memang ya kita sudah diberikan sebuah nikmat. Jangan sampai nikmat yang kita raih ini kalau tidak disyukuri, sudahlah kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Kita lihat kaum Samud di zaman Bani Soleh, Nabi Soleh alaihi salam, ya, sebuah negeri yang diberikan ya rezeki yang melimpah, tanah yang subur, lalu kemudian di atasnya dibangun istana-istana megah, akan tetapi tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka diberikan azab berupa gempa bumi dan petir yang menyambar, yang pada akhirnya mereka, kaum negeri atau kaum Samud tersebut, ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dasar tanah, sehingga negeri ini pun hancur. Kemudian kita lihat lagi kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihi salam, juga sebuah negeri yang diberikan karunia, kenikmatan, rezeki yang banyak, dan juga dibangun istana-istana megah di atasnya, tetapi tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka mereka pun diazab dengan angin ribut selama 7 hari 8 malam. Maka negeri ini pun hancur porak-poranda, diterpa oleh angin. Demikian kita lihat kaum Sabah di zaman Nabi Sulaiman, sebuah negeri yang dikenal dengan 2 taman yang indah. Akan tetapi
mereka tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka mereka diazab dengan jebolnya bendungan Sa'du Maghrib. Maka negeri Sabah ini pun tenggelam di dalam air dan punahlah. Ini adalah pelajaran dari umat-umat terdahulu sesungguhnya bagi kita, agar kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah, akan kutambah. Tapi jangan coba-coba kalau tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Di dalam Al-Quran, kata syukur ini terulang sebanyak 75 kali. Maka artinya bahwa kita harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Orang yang tidak bersyukur bukan berarti tidak ada jatahnya, bukan berarti tidak diberi. Mereka mendapatkan jatah yang sama. Cuma orang yang tidak bersyukur itu tidak merasa puas apa yang diberikannya, sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Jadi orang yang tidak bersyukur kalau diibaratkan itu seperti semut dengan madu. Semut ketika mencicipi pinggir madu menjadi semut yang paling bahagia. Lalu kemudian semut berpikir kalau mencicipi madu di pinggirnya saja menjadi semut yang bahagia, apalagi menceburkan diri ke lautan madu akan lebih bahagia. Ternyata semut salah. Akhirnya yang semut lakukan, dia menceburkan diri ke lautan madu, berada di tengah. Apa yang terjadi? Bukan bahagia, tapi mati itu semut. Sebagaimana juga ada burung gereja mati di lumbung padi. Kenapa? Itu tidak bersyukur, perumpamaan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, menumpuk-numpuk harta kekayaan membuat kamu lalai hingga kamu masuk ke dalam kubur. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kubur, ya sudah tidak ada ampunan lagi. Maka untuk itu, apa sesungguhnya wujud syukur kita dalam mengisi kemerdekaan ini? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itulah wujud syukur kita dalam mengisi kemerdekaan ini, sehingga tercipta bangsa yang berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kemudian yang kedua, untuk mengisi kemerdekaan ini, bangsa ini harus beriman dan bertakwa. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau ada satu penduduk negeri, komplek, kampung, itu penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami limpahkan, kata Allah, barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sebaliknya, jika mereka tidak beriman dan bertakwa, mereka akan celaka akibat perbuatan mereka itu sendiri. Jadi yang diharapkan oleh negeri ini adalah bangsa yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kalaulah bangsa ini nanti mungkin saja ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, karena punya bekal iman dan takwa tadi, tentu akan menjadi pemimpin yang amanah, jujur, dan adil. Dan sekalipun ditakdirkan oleh Allah ke depan menjadi rakyat biasa pun, karena punya bekal iman dan takwa tadi, maka akan menjadi rakyat yang taat pada pimpinannya, berbakti kepada nusa, bangsa, dan agamanya. Jadi bangsa yang beriman dan bertakwa niscaya akan diberikan keberkahan. Lalu kemudian yang ketiga, untuk mengisi kemerdekaan ini, ya bangsa ini harus berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat.
Jadi ilmu ini sangat penting. Jadi kalau kita ingin memiliki dunia, menguasai dunia harus dengan ilmu. Kalau kita ingin menguasai akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahu fa'alaihi bil ilmi. Dan kalau kita ingin menguasai keduanya, baik dunia maupun akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Karena sangat penting. Ya, bahkan orang yang beribadah pun tanpa ilmu, maka ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Ada orang sholat subuh, ditanya, kenapa sholat subuh 3 rakaat? Apa jawabnya? Supaya pahalanya gede, banyak pahalanya. Karena tidak tahu ilmunya, ya bukannya dapat pahala, akan tetapi sia-sia. Ibadah saja harus dengan ilmu, apalagi ya berbisnis, berekonomi tanpa ada ilmu, bukannya untung, ya tapi buntung. Pemirsa yang berbahagia dimanapun saja berada, pendengar Radio Republik Indonesia Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, bahwa untuk mengisi kemerdekaan ini, bangsa ini harus menjaga kesehatannya baik lahir maupun batin. Badan, ya, punya ilmu punya, badan tidak sehat, tidak mungkin bisa diamalkan. Ilmu ada, badan sehat, batinnya tidak sehat, tidak mungkin bisa terarah. Makanya ada ungkapan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu agar bangsa ini sehat jasmani dan rohani. Al-mu'minul qawiyyu ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang sehat lahir batinnya, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang orang mukmin yang lemah. Selanjutnya, untuk mengisi kemerdekaan ini, bangsa ini harus punya kepedulian sosial yang tinggi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berguna bagi yang lainnya. Maka kehadirannya itu membawa maslahat, bukan membawa mudarat. Maka ketika diterapkan dalam kehidupan, tentu di sana ada tolong menolong, peduli kepada sesama. Yang terakhir, yang keenam, untuk mengisi kemerdekaan ini, yaitu bangsa ini harus bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Fa'idha farokta fangsob wa ila rabbika fargob. Apabila selesai dalam satu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang kaya. Tapi kalau bangsa ini pemalas, bisa saja akan direbut oleh bangsa lain. Maka dari keenam kriteria ini dalam rangka semangat kemerdekaan menciptakan bangsa yang berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju, paling tidak pertama tentu harus terus ya pandai bersyukur, yang kedua beriman bertakwa kepada Allah, lalu kemudian ya berilmu, lalu kemudian juga sehat jasmani dan rohani, punya kepedulian sosial yang tinggi, dan juga bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Niscaya dengan semangat kemerdekaan itu tercipta bangsa yang berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju, negeri ini menjadi negeri yang aman, yang tentram, yang damai, yang subur, yang makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh Ustadz Itang begitu di pagi hari mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Dan Ustadz, kita juga sudah memposting tema kita di pagi hari ini dan juga sudah beberapa pendengar yang juga mengajukan pertanyaannya begitu Ustadz. Kita bacakan terlebih dahulu Ustadz. Ada Ibu Siti Rahma di Serang, ini izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat kemerdekaan di keluarga kecil kami, terutama agar anak-anak punya rasa cinta tanah air sejak dini, Ustadz? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air. Ya, pertama tentu ya anak-anak ini harus diberikan pengetahuan terkait tentang perjuangan bangsa ini. Bahwa bangsa ini merdeka ini tidak mudah, ya, lewat ya korban tentunya, baik itu korban pikiran, korban tenaga, korban waktu, korban harta, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Maka kalau anak-anak ini ya diberikan sejarah begitu tentang perjuangan bangsa ini, agar mereka mengetahui, punya rasa atau memiliki cinta tanah air, begitu beratnya perjuangan ini sehingga bisa berhasil begitu Indonesia merdeka dan bisa kita rasakan. Nah, ini tentunya kalau kita lihat saudara-saudara kita yang memang sekarang ini tidak ada berkesudahan, ya begitu sengsaranya kita lihat, begitu menderitanya kita lihat. Jangankan mau tinggal dengan tenang, ibadah dengan tenang, tapi kita lihat mereka tidak bisa tenang, bahkan nyawa pun terancam. Maka dengan diberikan jangan lupakan sejarah, yaitu jas merah kepada anak-anak kita, tentunya anak-anak kita punya cinta terhadap tanah air ini. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa cinta tanah air itu ya bagian daripada keimanan, ya bagian daripada keimanan, bahwa ya cinta, rasa nasionalisme ini harus ditumbuhkan. Makanya selaku orang tua dalam keluarga paling tidak memberikan edukasi terhadap rasa nasionalisme, kecintaan terhadap negara ini, sehingga betul-betul sesuai dengan misi daripada nasionalisme kita, bahwa Indonesia bersatu, ya kan, berdaulat, ya, rakyat sejahtera, Indonesia maju, akan tercipta dengan hal tersebut. Demikian Pak Baik, Argan. itu jadi memang untuk anak-anak sejak dini begitu ya Ustadz ya, diberikan pengetahuan sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia terlebih dahulu begitu Ustadz ya. Iya, benar. Baik, kita ke pertanyaan kedua di pagi hari ini. Ada warga Cilegon, Bapak Ahmad Fauzan. Selamat pagi. Di lingkungan saya masih ada warga yang kurang peduli dengan kebersihan dan gotong royong, Ustadz. Bagaimana menanamkan semangat kebersamaan agar tercipta masyarakat yang berkualitas? Iya, baik. Nah, terima kasih yang sudah memberikan satu pertanyaan yang sangat berarti dalam hal ini, bahwa memang ya kebersihan ini an-nadzafatu minal iman, sebagian daripada iman. Kebersihan ini memang harus dijaga. Jadi bangsa yang berkualitas itu bukan saja dia menguasai ilmu, ya kan, akan tetapi dia harus juga membenahi segalanya, termasuk dari sisi kebersihan ini. Maka kebersihan ini sangat penting di dalam Islam juga diajarkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan juga cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Jadi bangsa yang berkualitas itu, ya kan, dia selalu membersihkan dirinya, ya, perbuatannya bersih, ya, karena bangsa yang berkualitas itu tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga memiliki iman, memiliki pengetahuan, tetapi juga bersih dalam dirinya. Bukan bersih dalam dirinya, bersih juga dalam lingkungannya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini harus dilakukan oleh bangsa yang berkualitas, karena memang kebersihan itu adalah cermin sehat, begitu.
sebagaimana apa yang disampaikan tadi, bahwa bangsa ini harus menjaga kesehatannya baik lahir maupun batin, kebersihan lahir maupun batin. Niscaya bangsa itu akan menjadi bangsa yang memang peduli, bukan saja peduli pada dirinya, juga peduli kepada sesamanya, juga peduli kepada lingkungannya. Nah, ini bangsa yang berkualitas ini pengertiannya sangat luas, termasuk kepada lingkungan ini. Nah, seperti itu, Pak Baik. Argan. Baik, mudah-mudahan ini juga bisa sama-sama mengingatkan begitu ya Ustadz ya, ketika ada gotong royong atau lingkungan yang memang tidak bersih, bisa dibersihkan bersama-sama begitu ya Ustadz ya. Ya itu, apa yang disampaikan tadi kan gitu, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, punya kepedulian sosial, peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan, begitu Pak Argan. Baik, Ustadz silakan bisa menyampaikan kesimpulannya untuk tema kita di pagi hari ini kepada pendengar Pro 1. Silakan Ustadz. Baik, saya hanya ingin berpantun saja. Pak Argan, ya. Pagi-pagi yang enak makan roti. Cakep. Siang-siang yang enak minum kelapa. Dicampur keju. Cakep. Dengan semangat kemerdekaan RI, kita ciptakan bangsa yang berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Baik. Ya, satu lagi Pak Argan. Ya. Pagi-pagi yang enak makan ketan. Cakep. Siang yang enak makan roti. Cakep. RRI Banten memang selalu ada di hati. Amin. Baik. Terima kasih Ustadz Itang di pagi hari ini. Tentu juga sudah bersama Mutiara Pagi di hari Jumat 8 Agustus 2025. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat Ustadz. Ya Mas Argan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buat yang ada di sana begitu Ustadz ya. Selamat pagi. Alhamdulillah ini sedang ada di masjid. Setiap Jumat kami Jumat berkah kajian subuh begitu. Alhamdulillah berbarengan dengan hal ini. Kami alhamdulillah di sini banyak jamaah di Masjid UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Masjid Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Demikian mendengar untuk Mutiara Pagi di hari Jumat 8 Agustus 2025 tentang tema kita pagi hari ini, semangat kemerdekaan menciptakan bangsa berkualitas, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bersama Ustadz Itang Fauzi, anggota Dewan Pakar DPW Bakomubin Banten yang juga sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Tetap bersama kami pendengar, saya Argan masih akan terus temani Anda. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.